Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muafiqoh dari kelas PAI 1B ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Miftahul Ulum MPDI. Dan materi yang akan saya sampaikan atau jelaskan yaitu tentang I'jazul Quran. Dari materi I'jazul Quran ada beberapa bagian, tetapi saya akan menjelaskan tentang I'jazul Quran, I'jazul Quran An-Nasa, dan Mu'jizatul Anbiya. I'jazul Quran, A'jaza. Awal mulanya yaitu ajaza yang artinya lemah. Kalau sudah ketambahan hamzah yaitu artinya melemahkan. I'jazu, melemahkannya atau kelemahannya. Siapa yang dilemahkannya dan siapa yang melemahkannya? Nah, ketika disandingkan dengan kalimat Al-Quran, kata I'jazul Quran maknanya sudah berbeda, yaitu melemahkannya Al-Quran. Siapa yang dilemahkannya? Ini perlu objek atau maf'ul bih kalau dalam bahasa Arab. Sehingga ada redaksi yaitu I'jazul Quran An-Nasa anil ityani bima tahaddahum. Artinya, I'jazul Quran yaitu melemahkannya Al-Quran. Siapa yang dilemahkannya? Yaitu An-Nasa, kepada manusia. Anil ityani, tentang mendatangkan. Bima tahaddahum, terhadap apa yang mereka tentangkan. Kemudian I'jazul Quran An-Nasa, yaitu melemahkannya Al-Quran kepada manusia. Siapa yang dilemahkan? Yaitu manusia pada waktu itu. Jadi ceritanya ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, banyak orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, apalagi dengan yang dibawanya yaitu Al-Quran. Wajar ya kalau orang-orang kafir tidak percaya, karena sudah biasa dengan para pendahulunya, di mana para pendahulunya menyembah berhala karena waktu itu belum ada nabi. Jadi bisa dikatakan masa fitrah atau masa kekosongan nabi. Isa diangkat ke langit setelah sekitar 500 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Itu masa fitrah atau kekosongan nabi. Disitulah yang disebut sebagai masa jahiliyah, masa tidak tahu itu Allah itu siapa, Tuhan itu siapa, sehingga mereka itu menyembah berhala sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan. Lanjut, Nabi diutus, akhirnya Nabi memerintahkan untuk menyembah kepada Allah, jangan menyembah kepada berhala. Ada beberapa mereka yang tidak percaya dengan Nabi, bahkan mereka tetap memuja-memuji dengan pujian yang disanjungkan berbentuk puisi, syair atau prosa. Kemudian syair-syair tersebut ditantang dengan munculnya Al-Quran. Al-Quran itu ingin menentang syair-syair yang diungkapkan oleh para kafir untuk menyembah berhala. Dan ternyata tantangan Al-Quran tidak ada yang menandinginya. Orang kafir tidak dapat menandingi keindahan dan kehebatan bahasa Al-Quran. Inilah yang dimaksud I'jazul Quran, melemahkannya Al-Quran kepada manusia atau kepada orang-orang kafir pada saat itu, sehingga Al-Quran adalah suatu mukjizat atau suatu yang bisa melemahkan kepada orang-orang siapapun yang tidak mau percaya kepada Allah, tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad, dan tidak mau percaya kepada Al-Quran. Selanjutnya ada
beberapa mukjizat ya. Banyak juga mukjizat selain Al-Quran, yaitu mukjizatul anbiya. Mukjizatul anbiya atau mukjizat nabi bisa dialami oleh para nabi. Misalkan Nabi Nuh. Nabi Nuh mempunyai mukjizat membuat kapal. Dulu masyarakat tidak pernah percaya kepada Nabi Nuh, dan ada yang menganggap Nabi Nuh itu gila, bahwa musim kemarau membuat kapal. Dengan kemudian adanya banjir bandang, akhirnya mereka percaya bahwa Nabi Nuh itu benar-benar nabi. Sehingga sesuatu atau perbuatan yang tidak diduga-duga kemudian menjadi suatu mukjizat yang bisa melemahkan orang-orang sekitar itu. Sehingga dengan mukjizat itulah mereka lebih mengimani atau meningkatkan keimanannya kepada Nabi Nuh dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai mukjizat yang tidak mempan dibakar. Dan Nabi Musa yang bisa merubah tongkatnya menjadi ular, membelah lautan, dan sebagainya. Pada zaman Nabi Musa, umatnya Nabi Musa itu pintar dan dalam melakukan sihir. Tetapi sihirnya mereka itu dibantu oleh jin atau dibantu oleh alam gaib. Setelah itu Nabi Musa diberi mukjizat, yaitu merubah tongkat menjadi ular. Kemudian ada Nabi Sulaiman, dapat berbicara dengan hewan, yaitu contohnya berbicara dengan semut. Lanjut ada Nabi Isa yang mempunyai mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Sekiranya cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi mukjizat I'jazul Quran. Bila ada salah kata atau kata-kata yang diliput itu mohon dimaafkan kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.